So, geng, jadi kali ini mafia Puerja ya nyuruh aku 2 orang untuk ke tempatnya gitu. Hanya petingnya saja gitu. Ya udah. Gue sama pacar gue, Kathleen Sokotra mau ke sana. Gak tahu ngomong tentang hal apa, tapi kan kemarin ngobrolin tentang kita disuruh ngadu domba terhadap mafia Seiichiro gitu kan. Nah, jadi ini nggak tahu nih, mungkin ada kaitannya juga tentang hal itu kayaknya. Tadi dia juga, Tuan Calvin udah nelfon ke diriku, katanya suruh berangkat sekarang. Yaudah, kita bakal berangkat dulu, geng. Show, thank you. Udah belum? Kenapa? Jadi aku bawa kamu ke tempat mafia, kamu tahu gak? Iya aku tahu tapi cuman aku nggak ke tempatnya. Jadi aku bakal bawa ke tempatnya. Itu di daerah San Piero. Jauh juga. Jauh juga. Aku tadi mereka nyuruh ke aku, katanya untuk hadir di tempat mafia tersebut 2 orang doang. Makanya aku bawa kamu aja. Begitu. So, geng, jadi kita langsung aja ke tempat mafia Puerja tersebut gitu kan. Takutnya mereka nunggu lama, jadi kita langsung aja gaspol nih di tempat biasa mafia Puerja. Ini Bi mau sampai nih. Ini mafianya kayaknya lagi ngobrol juga sama, nggak tahu lah, pokoknya sama company lain, pokoknya sama sesama bisnis mereka. Itu kelihatan juga dari sini, mereka lagi ngobrolin sesuatu gitu kan. Kita belakangan dikit, takutnya ketahuan. Op. Nah, kita tungguin aja bentar. Nanti juga Tuan Calvin nanti mungkin infoin ke aku, atau ya mau SMS ataupun nelfon. Oke, jadi kita tunggu aja sebentar. Nih guys, Tuan Calvin udah nge-SMS ke aku, katanya suruh datang. Di depan. Udah sampai, gue bilang udah sampai, geng. Itu di luar, katanya langsung masuk aja. Halo Tuan Calvin, ini mobilnya masukin. Iya, boleh. Ini guys nih udah dipanggil sama Tuan Calvin ya. Tuan Calvin nih udah dipanggil, ya udah kita turun. Langsung turun aja ya. Oke. Ayo Bi, udah dikunci belum? Sama. Ya lari aja di sini, nanti di bawah ini jalan kaki. Tuh geng, di bawah juga lagi ngobrolin sesuatu kan, lagi rapat di bawah. Lagi ngobrol kayaknya tuh. Dikasih tugas kayaknya. Bahkan menculik anggota pentingnya untuk memberikan tekanan juga kami persilahkan seperti itu. Dimengerti Tuan. Halo Tuan, selamat malam. Selamat malam, silakan duduk terlebih dahulu. Oke, saya izin duduk ya. Ya, silakan. Pion yang sangat penting di tugas kita nanti ya, karena Nih guys, sudah mulai nih. seperti yang ku bilang dari pihak berbaju merah tuh apa namanya, Calvin?
Panleng. Ruzin. Ruzin. Oke. Dari pihak Ruzin sudah mengetahui kan tugasnya sebelum itu, betul kan? Ya udah kami pahami juga, udah kami pantau juga tuh anak-anak Seichiro tuh. Oke. Jadi dengan siapa nih saya berbicara? Diriku perkenalkan, nama aku Muzan. Oke, Muzan. Yap. Oke, Muzan. Jadi nanti waktu kalian berkenan ya, kita akan buat sandi-sandi khusus mungkin jika memang plan A ini gagal ya rekanku ya. Betul, nanti ada reshuffle atau perubahan. Kalau Ya. misalkan plan A ini kacau. Karena plan A ini kan kita juga membawa YBB yang dalam tanda kutip belum bisa kita percaya dengan penuh, karena kita mendapatkan info kurang lebih dia mendapatkan resource dari Sekazoku ya, dan kita juga mengetes kesetiaan dia dengan cara dia menyerang Sekazoku itu sendiri. Dan jika nanti Sekazoku mengetahui gertakan dari kita, maka plan itu akan diganti ya. Kan kita nanti akan buat radio sementara. Nanti kita akan mengumpulkan semua company kita. Sesudah itu kita buat radio tersebut. Nanti akan dikomandoi oleh diriku mungkin ya, atau enggak rekanku yang berbaju putih ini secara langsung seperti itu. Jadi untuk sandinya, kalau memang plan A ini gagal, menurut Muzan dan Dams bagaimana untuk sandinya? Silakan Tuan Dam dulu. Mungkin aku ingin bertanya dulu Tuan. Aku belum terlalu mengerti fokus dari visi ini. Oke. Jadi fokus kita nanti akan terpecah pertama ya. Kenapa bisa terpecah? Seperti yang kukatakan dan kusinggung kemarin, Dam. Kelompokmu suruh untuk mengawasi pihak Seishiro dan Dambaricis ya rekanku ya waktu itu ya. Betul nggak, Dam? Iya. Betul tidak? Dambaricis kan yang kusuruh itu ya? Atau Sekazoku atau yang mana? Kita hanya menerima Seishiro, Tuan. Oke, Seishiro. Nanti belum saya sampaikan ya saya ini. Kita akan nanti melakukan penyerangan secara bersamaan di Seishiro serta di Sekazoku kemungkinan nantinya ya. Di soal itu fokus kita terbelah menjadi dua. Kenapa? Karena seperti yang kita bicarakan seperti di awal ya, ini mengadu domba company mereka. Seperti yang katakan juga Muzan, masih ingatkah? Sisakan satu anggota musuh kalian satu saja bawa ke tempat yang sepi, betul tidak? Iya betul. Tapi gini Tuan, aku ada pertanyaan. Jikalau ada keadaan yang mendesak yang memungkinkan kami membantai semuanya, itu gimana ya Tuan? Oke, keadaan yang mendesak yang memungkinkan membantai semuanya, saya perbolehkan, karena nanti itu akan diriku ambil alih menggunakan baju yang tidak nyaman ya. Paham kan maksud saya? Oke. Jadi fokus kita seperti itu dan di Sekazoku serta di Seishiro. Entah maka dari itu diriku memanggil kalian dari pihak pengintai serta penyerang. Itu wajib memiliki sandi khusus untuk mengubah plan. Seperti yang dikatakan rekanku yang berbaju putih juga, jika plan A gagal atau Sekazoku mengetahui serangan tersebut, maka kita berganti di plan B. Untuk plan B nya nanti bisa dijelaskan oleh rekanku. Jadi untuk saat ini kalian bisa menentukan sandinya apa nanti di radio, biar kita saling tahu ya. Oke. Mungkin sandinya lebih simpel dan mudah dipahami saja, Tuan. Bagaimana dengan Cheers? Cheers. Gimana? Untuk sandinya, mohon maaf kalau misalkan saya mungkin agak apa ya, agak kurang inilah kalau Cheers ya, karena ini mungkin tugas saya apa ya, tugas di luar saya mungkin yang terakhir.
Saya pengen untuk sandi perubahan ke plan B itu dengan Tio. Tio. Betul. Tio, oke. Terus dirimu manggil dirimu dengan apa? Panggil saja Tio atau enggak panggil saja Pradiwinata. Kalau Sudah, gimana kalau sandinya Pradi aja tuan? Boleh. Mau Pradi terserah. Boleh itu Pradi, karena nanti jika Tuhan memanggil dia dan kami dengar itu menangkap ya sebuah perubahan, kacau juga. Iya, nantinya tuannya mau manggil rekannya, kaminya mengira itu sebuah kode perubahan gitu, sandi. Iya, Pradi aja, oke. Oke lah. Iya ya. Silakan dijelaskan rekanku soal planning B-nya biar mereka juga tahu. Oke, izin untuk menjelaskan plan B dari terkait misi ini jika plan A itu mengalami pembocoran atau kegagalan ya. Untuk plan B gini. Untuk plan B-nya nanti secara dadakan dari radio ketika sudah bergerak langsung untuk penugasan ini, nanti Muzan beserta mungkin YBB nanti akan berubah untuk penugasannya. Jadi nanti Muzan yang ke Segazoku dan YBB yang ke Shiro. Seiichiro, oke. Iya. Seperti itu. Dan tugas Tom di sini karena kebetulan ada Joji juga di sini. Aku pengen untuk Storm mungkin ya menggunakan beberapa baju seperti warga seperti biasa ataupun baju kalian itu memantau Sekazoku. Kalau misalkan Sekazoku di sana terdapat beberapa persiapan, maka akan sengaja saya reshuffle atau tukar penugasannya. Dan setelah penugasan ini selesai, itu kan setelah Muzan sudah ke Sekazoku, kemudian YBB telah melaksanakannya tugas ke langsung bertemu dan menanyakan kenapa Sekazoku sudah tahu rencana kita gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan terkait plan B? Atau ada pendapat mungkin? Itu sudah pas itu. Cuman untuk yang pertamanya aku belum menangkap. Jadi kelompok Muzan ini dia di plan 1 itu menyerang kelompok mana? Shiro dan YBB Shizuku. Seperti itu tuan. Iya, itu Betul. Dipahami tuan. Jadi, jika ada kebocoran dari penyerangan itu, kita akan satpol dengan Pradi dan ke plan B tadi. Iya, betul. Betul. Yang cukup. Tugas kalian juga di situ kan mengawasi mereka dan dalam juga mendapatkan informasi lapangan pertama ya. Terus yang kedua, mereka memiliki persiapan atau tidak dan memastikan mereka ada di tempat di tempat kejadian atau tidak seperti itu ya. So, Baik. jadi Itulah alasan saya kenapa tidak menghadirkan YBB di sini, karena indikasi kita bisa YBB juga dan juga Sekazoku. Jadi istilahnya tuh sekali tepok dua nyamuk kena. jadi tidak membuang persediaan kalian, persenjataan kalian, tidak membuang tenaga kalian juga, karena nanti takutnya jika memang Sekazoku memiliki persiapan dan YBB ini berkhianat, bisa jadi kita diserang balik. Betul. Dan juga menurutku dengan adanya YBB di sini, jika mendengar dia nantinya adalah seorang pengkhianat, yang kita lakukan ini bisa terjadi di jalan mereka duluan tuan. Dan aku pastikan terlebih dahulu seperti yang aku ceritakan di awal sebelum kedatangan Muzan, mungkin kau akan mengulik dengan orang-orang yang kusebutkan tadi terlebih dahulu apakah penyerangan kita ini sudah bocor atau tidak. Oke, aman itu soal itu, karena
Ya seperti yang kalian tahu, wewenangku di sini lebih banyak ketimbang warga biasa ya. Bahkan jika saya mau sekarang pun, saya bisa memanggil pihak pemerintah, pihak medis, bahkan kepolisian juga seperti itu ya. Oke. Jadi jangan sampai hal yang tidak harus kalian lakukan terus kalian lakukan, maka resiko kalian tanggung sendiri ya. Karena sedari awal diriku sudah berbicara kepada kalian kan, untuk resiko kalian memasuki sel itu cukup sedikit. Paham kan maksud saya? Iya ya, paham. Jadi, Apa? kalau emang kalian melakukan hal yang tidak harus kalian lakukan, ya buat resiko ditanggung pemenang, kasarannya seperti itu ya. Iya ya, oke. Dan satu lagi, polisian kan biasanya dia mengumumkan jika ada terjadi penembakan 3 menit misalnya untuk membubarkan diri, betul kan? Iya betul betul. Ini saya tanya kepada Muzan, 3 menit itu bisakah cukup untuk meratakan atau membawa satu korban Muzan, dari Sisiro jika plan A ini berhasil? Mungkin cukup sih, karena kami sudah mengintai juga tuh tentang ya posisi ini yang enak untuk menyerang Seiichiro gitu tuan. Oke. Terus untuk dam, perkiraan kan kalian pihak pengintai ini ya, 3 menit ini kemungkinan kepolisian akan terdapat di sela-sela TKP ini ya. Dia tidak akan masuk dulu, dalam tanda kutip, jika ada kepolisian yang sudah mendekati atau bisa dibilang 2 menit hampir sampai di lokasi kejadian, diusahakan dikabari ya dan Baik. Namun jika Tuan berkata seperti itu, berarti penyerangannya tidak dibarengi ya. Karena akan terlalu riskan bagi kami untuk membagi 2 channel radio untuk memantau dari pihak penyerang Shikazoku ataupun dari pihak penyerang Seiichiro. ini untuk Sisiro, aku yakin sekali ini ya, untuk Sisiro kepolisian akan datang lebih terlambat. Jadi untuk Sekazoku rekahkan di LV kasarannya ya. Jadi kepolisian akan mengarahkan unit terlebih dahulu ke LV menurutku ini, karena dari pengalamanku juga hal itu terjadi. Jadi mereka akan mengambil yang lebih dekat. Maka dari itu, jika memang plan A ini terjadi nantinya, kalian memantau di Sekazoku aja, seperti itu. Paham kan maksud saya? Oke. Baik. Berarti Maka dari itu anggota kalian kan dibagi tuh kan. Betul. ya akan kubagi nanti berarti. Hal itu nanti akan kuinformasikan lebih lanjut, karena kepolisian akan merespon hal itu dan merespon dengan cepat di tempat terdekat. Maka dari itu kenapa serangannya saya barengkan, biar kepolisian bingung. Paham kan maksud saya? Oh iya, rencana bagus. Dan juga satu pesan saya ya, diusahakan daerah LS terlebih dahulu yang melakukan penyerangan ya. Oke, paham. Karena penyerangan LS ini tempat terjauh yang dijamah kepolisian, kemungkinan kan mereka perjalanan dari San Fierro ke Las Venturas paling cepat itu hanya 2 menit sekian, seperti itu. Dan jika dari San Fierro ke Las Venturas itu 1 menit lebih 30 detik ya.
hal tercepat yang saya lakukan untuk saat ini. Oke, paham. Dan kemungkinan nanti aku kabarin juga untuk anggota kepolisian yang memakai seragam, jika memang sedikit itu keuntungan bagi kalian ya, karena tidak mungkin kepolisian membagi personil mereka karena terlalu beresiko dari kelompok kalian yang cukup besar yang menyerang tempat tersebut. Kepolisian yang sedikit mereka akan panik ya. Seperti itu. Terus nanti rapat company-nya yang kita bahas soal pembackupan kalian ya. Jika memang kepolisian masuk ke TKP, kan pasti ada penembakan kan kalian dengan kepolisian, betul? Iya. Itu nanti company kita yang akan melakukan backup karena mengantisipasi hal yang cukup beresiko buat kalian dan juga yang beresiko buat saya. Iya, oke. Jadi untuk saat ini mungkin ada beberapa waktu buat kalian pikirkan strategi kalian, dan jika ada tambahan mungkin bisa dikeluarkan sekarang karena sebelum kita melakukan rapat antara company nantinya, jangan ada yang membahas hal yang kita bahas hari ini ya. Oke. Jadi gini tuan, aku hanya ingin memastikan kan Silakan. plan A itu aku disuruh untuk menghabisi Seiichiro ya, dan membawa satu orang. Betul. Namun ketika plan A-nya gagal itu kita dipindahkan ke mana itu yang di Alfi namanya tuan? Seikazoku. Begitu kah? Betul sekali. Jadi langsung berpindah nanti. Maka dari itu kenapa Dams mengintai tempat tersebut terlebih dahulu untuk memastikan apakah mereka ada persiapan atau tidak. Kalau jika tidak, plan A tetap berjalan. Jika memang ada, baru plan B berjalan. Oke, paham. Jadi kita akan gerak pada saat Dams memberi informasi tersebut ya. Oke, paham. Iya. Dengan kode jikalau Dam sudah bilang Pradi, maka secara mendadak kita langsung Ke plan B. Betul. Iya. Oke. Oke, ngerti. Untuk penyerangannya kapan tuh? Kapan rekanku waktu yang paling enak buat penyerangan? Oke. Menurutku malam hari Minggu, malam Senin bagaimana? Boleh ya. Mau malam Senin aja. Ya. Kenapa malam Senin? Karena di hari-hari sebelumnya itu ada beberapa kegiatan dan juga ada beberapa sesuatu yang akan saya bicarakan dulu Oke, bersama paham. rekan saya ini. Oke, dimengerti. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin kalian bisa ada tambahan lagi mungkin ya. Menurut diriku itu sudah rencana yang cukup baik lah tuan. Sebentar, saya mau memastikan dulu ya apakah yang akan terjun 3 menit setelahnya. Nah, berarti dapat dipastikan untuk perubahan ke plan B itu ada di tanganmu ya, Dams? Iya tuan. Dan kita juga akan berfokus dulu ke Zikazuku. Mungkin tidak menunggu di hari Minggu, aku juga akan menjadi intelijen sendirian untuk mengumpulkan beberapa informasi terlebih dahulu
dan di hari Minggu itu kami akan membagi tim untuk mengintai persiapan mereka. Oke. Jadi diriku hanya menunggu informasi dari Dom gitu ya. Betul. Oke, paham. Ini ya, saya mau radio ke seorang dulu. Reshuffle atau perubahan ke plan B, dia kepingin untuk dari Dan Suga dan Muzan seolah-olah kalian tuh kaget dan seolah-olah kalian kayak lo kok berubah gitu, pokoknya seolah kalian kaget lah, untuk intinya untuk masang topeng dari YBB ini gitu. Oke, boleh. Ngeri geng, kita disuruh nih. Ya, dengan jentikan omongan saya, nanti akan ada kepolisian yang datang kemari untuk menjemput saya jika kalian tidak percaya. Jadi ancaman saya ini terhadap kalian bisa dibilang cukup serius ya. Ya, dimengerti kan? Iya, paham. Dan jika memang kalian melakukan tindakan yang tidak harus dilakukan, jika kalian ditangkap oleh pihak berwenang, istilah kata bukan saya yang ngetek kasusnya nanti, tapi anggota saya yang haus pangkat nanti yang ngetek ya. Jadi resiko ditanggung pemenang ya. Dimengerti. Bisa Tuan. Oke, paham. Ada tambahan dari rekanku atau Calvin dan rekanku yang ada di belakang? Dari diriku juga nggak ada untuk tambahan terkait penugasan ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk besok itu ada rapat company dari Verza tepat pada jam 9 ataupun jam 10 paling lambat. Baiklah. Dan di sana tentu YBB juga akan ada di sana. Makanan itu yang tadi dibilang oleh rekan saya, jangan membahas terkait penugasan ini. Oke. Oke. Jadi YBB itu ada kemungkinan untuk berkhianat gitu kan? Ya kemungkinannya tentu bakal ada berkhianat. Tapi bukan YBB, bukan dari YBB, malahan setiap orang pun pasti akan melakukan pengkhianatan jikalau hasrat puasnya mereka tidak terpenuhi gitu. Betul? Oke. Mungkin hanya sepatah dua kata yang akan saya sampaikan. Tetap semangat dan berhati-hati, karena yang kalian lakukan cukup beresiko dan juga dapat membuka kita ke permukaan. Pada dasarnya seperti ikan yang kekeringan ya. Saya harap itu tidak akan terjadi. Saya percayakan kepada kalian dan jangan kecewakan kepercayaan saya. Jika kepercayaan saya kalian kecewakan, bukan hanya anggota kami bergerak, tetapi Baiklah. Oke, baik. Oke, buat anggota kami yang baru datang, adakah tambahan atau pertanyaan ini? Siapa itu belakangmu, Calvin? Ini si John.
si John. Ada tambahan tidak John? Si Ray. Atau Ray? Ada tambahan Ray? Ini Ganar, apakah ada tambahan Ganar? Ganar. Ganar. Sedang berbicara aku ini Ganar. Jam berapa dia? Oh. Perkiraan nih buat anggota Dams dan anggota Raisi ya, berapa nanti buat eksekutif? Buat Ruzin berapa anggota nanti yang akan kalian kerahkan di kota? 10 sampai 15 mungkin. Aduh anjing. So geng, ini jadi rapatnya tadi udah beres ya. Tadi itu intinya kita ngobrolin tentang rencana yang awal kan. Diriku disuruh untuk membunuh atau mengadu domba dari Sechiro gitu kan. Nah jikalau Sechiro-nya udah ada persiapan, diketahui gitu rencana kita, diubah ke plan B atau rencana B. Jadi kita yang ke tempat Sakurai yang di Alfi gitu kan guys. Oke, jadi intinya gitu aja sih yang didapat dari obrolan tadi. So geng, thank you.